Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kampus kita SCD Imam Syafi'i Jember telah membuka dan menyelenggarakan dan juga mengelola program beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi SCD Imam Syafi'i Jember. Ada 4 kriteria beasiswa setidaknya yang dikelola oleh SCD Imam Syafi'i Jember, yaitu yang pertama adalah beasiswa keluarga, kemudian yang kedua beasiswa kader, maksudnya adalah kader internal, kader SCD Imam Syafi'i Jember, kemudian yang ketiga adalah beasiswa prestasi, dan yang keempat adalah beasiswa reguler atau untuk mahasiswa ataupun mahasiswi yang kurang mampu. Dan bagi antum semua yang mendapatkan beasiswa pada periode semester genap 2024-2025, hendaknya memperhatikan beberapa poin yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah bahwa pada awalnya skema monitoring dan evaluasi pemberian beasiswa ini dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama di saat menjelang ujian akhir semester. Kemudian tahap kedua adalah setelah seluruh nilai atau pasca ujian akhir semester selesai. Namun di sana ada kebijakan baru, yaitu adanya perubahan skema proses atau program monitoring evaluasi atau yang dikenal dengan MONEF untuk periode beasiswa semester genap 2024-2025. Adapun skema yang baru adalah MONEF ini dilakukan 1 kali saja di akhir semester genap ini, yaitu di pertengahan bulan Juli insyaallah ta'ala, di saat semua nilai dari mata kuliah yang diujikan pada semester ini sudah selesai di-upload dan dipublikasikan untuk semua mahasiswa dan mahasiswi SCD Imam Syafi'i Jember. Karenanya ya, masing-masing dari antum perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti program tersebut, yaitu semua penerima beasiswa dari 4 kategori beasiswa yang tadi kita sebutkan. Ya, ini untuk mempersiapkan diri. Di akhir semester ini semuanya diwajibkan untuk mengikuti program MONEF, monitoring evaluasi untuk beasiswa pada periode penerimaan semester genap 2024-2025. Kemudian poin yang berikutnya, konsekuensi dari keikutsertaan antum pada kegiatan MONEF nanti, setidaknya ada 2 kriteria yang akan muncul, yang akan dihasilkan dari program ini. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang lulus pada MONEF dan yang tidak lulus pada MONEF. Apa konsekuensinya? Bagi yang lulus MONEF, maka dia sudah selesai menerima beasiswa dan sudah mempertanggungjawabkan penerimaan beasiswanya dengan baik, dan dia berkesempatan untuk mengajukan beasiswa pada periode berikutnya tanpa harus mendaftar dengan pendaftaran baru. Ini bagi antum sekalian yang lulus saat proses MONEF. Adapun bagi yang tidak lulus, yang pertama adalah dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengajukan beasiswa pada periode berikutnya. Dia sudah kehilangan kesempatan karena sudah dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan penerimaan beasiswanya pada semester genap ini. Konsekuensi yang kedua adalah 70% dari total penerimaan beasiswa akan ditarik kembali. Artinya, misal antum mendapatkan beasiswa dengan nominal 6 juta rupiah. Maka 70% dari 6 juta ini itu dibatalkan dan akan menjadi tagihan antum pada semester berikutnya. Ini bagi mereka-mereka yang tidak lulus saat proses MONEF. Ya. Ini poin yang kedua. Ya, konsekuensi dari pelaksanaan MONEF yang ini sudah digabungkan di akhir semester nanti insyaallah ta'ala. Adapun apa saja berkas yang perlu disiapkan untuk mengikuti MONEF, hanya 2 saja yang kita minta. Yang pertama adalah LHS, lembar hasil studi di semester genap ini. Dan yang kedua adalah surat keterangan perolehan poin saktifah yang dikeluarkan oleh
Kaur Ormawa. Ya, silakan antum siapkan 2 dokumen ini dan antum penuhi saat kegiatan monitoring dan evaluasi nanti. Kemudian apa saja aspek yang dinilai ketika monef nanti? Insya Allah ada 4. Karena tadi dokumennya ada 2, dan dari 2 ini kita akan nilai antum semua dari 4 aspek. Yang pertama adalah kita akan melihat jumlah SKS yang antum ambil pada semester genap ini, apakah jumlahnya jumlah yang standar atau jauh di bawah standar. Ya, misal jumlah SKS yang normal adalah 20 SKS, namun ternyata antum hanya mengambil 4 SKS. Maka ini akan menjadi ya titik ya perhatian kami untuk membatalkan beasiswa antum. Kemudian aspek yang kedua yang kita lihat adalah nilai untuk masing-masing mata kuliah. Ya, dan nilai untuk setiap mata kuliah tidak boleh kurang dari yang ditentukan. Ya, tidak boleh kurang dari nilai minimum yang ditentukan untuk masing-masing kriteria prestasi tadi. Ya, untuk prestasi sekian dan untuk yang kurang mampu atau reguler sekian. Kemudian aspek yang ketiga adalah nilai atau perolehan IPK, yang itu semuanya 3 aspek ini bisa kita cek dari LHS antum nantinya. Adapun aspek yang keempat adalah jumlah perolehan poin Saktiva semester. Ya, jadi yang kita minta adalah poin Saktiva antum untuk semester genap saja, bukan perolehan poin Saktiva secara kumulatif dari semester 1 sampai semester 4 misalnya, atau sampai semester 5 misalnya. Tidak, tapi perolehan Saktiva untuk semester genap atau semester periode beasiswa saja, yaitu semester genap 2024-2025. Ini beberapa hal ya tentang monitoring dan evaluasi, tentang perubahan skemanya. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa penerima beasiswa di semester genap ini yang kita putuskan untuk dibatal penerimaannya. Karena apa? Karena mereka juga termasuk penerima beasiswa pada semester ganjil kemarin, namun tidak lulus pada tahap monitoring dan evaluasi. Maka bagi antum yang merasa demikian, ya silakan mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan di bagian keuangan nantinya insyaallah ta'ala. Poin terakhir, dan ini untuk semuanya, untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi, tidak hanya yang menerima beasiswa pada semester genap ini saja. Insya Allah dalam waktu dekat juga, insya Allah pada pertengahan Juli 2025 akan kita buka pendaftaran beasiswa untuk semester depan, yaitu untuk periode penerimaan semester ganjil tahun 2025-2026. Ya, itu insya Allah di bulan Juli pertengahan dan sampai akhir Juli insya Allah ta'ala. Adapun di antara dokumen penting yang perlu antum siapkan adalah 2 tadi sebagaimana yang disebutkan di awal video, yaitu lembar hasil studi pada semester genap 2025-2026 dan juga perolehan poin Saktiva pada semester yang sama. Ini beberapa poin penting untuk antum sekalian, khususnya untuk para penerima beasiswa, dan yang poin terakhir adalah untuk calon penerima beasiswa pada periode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada kesempatan kali ini dan juga kesempatan-kesempatan sebelumnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memudahkan urusan kita semua pada hari-hari yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.